Sanjikan no eiga wa toku ni mai funshi ga osoi to kanjiru bai wa hijau ni taikutsu ni kanjiru kamosiremasen ga Hamaguchi Ryusuke wa kare no eiga Doraibu Mai kade sanjikan saiminjutsu o kakeru koto ga dekimashita. Hijau ni kanpeki na story tempo, osoi ga imi no aru simpuru da ga fukuzatsu na kesaku. Subete no gesture gao no hyojo, nihon no story shin wa senmitsu de melankoliku ni narimasu. Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, minasan. 私の名前はMuhammad Ramadanです。今回はドライブ・マイカというタイトルの私の気に入りの日本の映画レビューします。始めましょう。Bagi sebagian besar orang, luka tentunya merupakan hal yang menyakitkan. Akan tetapi bisa jadi luka tersebut hadir untuk membuat seseorang menjadi pribadi yang baru yang lebih baik. Seperti halnya narasi yang dihadirkan pada film Drive My Car, salah satu nominasi Academy Award yang saat ini sudah bisa ditonton secara eksklusif di platform Klik Film yang legal ya guys, jangan yang ilegal. Diadaptasi dari cerita pendek Haruki Murakami, jelas sudah seharusnya dijejali perkara skandal seks, patah hati, kesendirian, trauma, depresi, kemurungan, dan kehampaan. Menjadi firasat dengan judul yang sama, Drive My Car, dibuka dengan adegan sepasang kekasih berbincang di ranjang. Oto, perempuan Jepang yang misterius, menceritakan sebuah kisah absurd tentang seorang perempuan yang naksir teman sekelasnya bernama Yamaga dan melampiaskannya dengan cara menyusup ke dalam rumahnya. Obrolan Oto dan suaminya, Yusuke, berjalan satu arah dengan Yusuke yang hanya bertanya soal apa yang terjadi kemudian. Oto selalu melanjutkan ceritanya di saat yang tidak biasa, lantas lupa keesokan harinya. Nah, si Yusuke ini gak lupa dan selalu mencatat dan menceritakan kembali kepada istrinya. Hubungan yang absurd namun tampak baik-baik saja, mengingat Yusuke adalah sutradara teater ternama dan Oto adalah penulis acara televisi. Keduanya ada dalam hubungan yang melengkapi satu sama lain. Si Yusuke itu adalah teater dan si Oto adalah penulis skrip buat acara televisi. Nah, Yusuke Kafuku adalah seorang sutradara teater yang unik. Ia memakai berbagai macam bahasa dalam pementasannya. Ada bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Taiwan, bahasa Malaysia, bahasa Tagalog, hingga bahasa Indonesia pun hadir di film Drive My Car. Penonton pun selalu penuh sesak. Ia selalu terlihat sebagai aktor di dalam pementasannya sendiri. Sampai di suatu gladi bersih, ia tak bisa menahan emosi yang selama ini ia simpan karena sebuah konflik yang muncul di durasi awal film ini. Konflik dimulai dengan Yusuke suatu hari mendapati istrinya, Oto, berhubungan seks dengan seorang aktor pemula Koji. Di rumah mereka tentunya. Tak ada konfrontasi. Yusuke hanya melihat sejenak tanpa istrinya tahu, lantas keluar dan menyalakan rokoknya. Pun sampai 2 minggu kemudian, masalah itu tak pernah sekali ia bahas. Dan hubungan mereka tetap baik-baik saja. Sampai keesokan paginya, Oto menanyakan kepada Yusuke apakah boleh nanti malam ia berbicara sesuatu yang serius dengannya. Malam hari tiba, Yusuke datang terlambat dan melihat istrinya tergeletak di lantai tak bernyawa karena pendarahan otak. Sayang banget kayaknya sih. Yusuke ini kayak akhirnya tuh punya regret yang dalam banget, yang nggak bisa diganti pun regretnya itu, kayaknya sih gitu. Lanjut, tak ada air mata maupun kesedihan yang berlarut-larut. Yusuke melanjutkan hidupnya dengan sebuah proyek besar. 2 tahun kemudian, yaitu menjadi sutradara dalam pementasan drama berjudul Uncle Vanya, sebuah naskah pementasan asal Rusia yang ditulis oleh atau karya si Anton Chekhov ya. Anton Chekhov ini salah satu penulis asal Rusia yang terkenal banget karya-karyanya. Dalam prosesnya Yusuke bertemu banyak orang baru. Salah satu yang terpenting ialah Misaki, seorang remaja perempuan dengan figur cuek, nihil, ekspresi atau dingin yang ditugaskan menjadi sopir pribadinya selama residensi di Hiroshima. Yusuke awalnya menolak karena ia selalu mengendarai mobilnya sendiri dan ia menikmati setiap perjalanan panjangnya. Bahkan di Hiroshima ia memilih hotel yang berjarak 1 kilometer atau 1 jam, jauh banget itu dari
tempat pementasannya. Jadi mau nggak mau Yusuke harus menerima Misaki sebagai sopirnya karena regulasi residensi yang tak bisa diubah. Meskipun dia awali dengan canggung, pada akhirnya mereka berbagi masa lalu yang sama, kehilangan yang sama, juga penyesalan yang sama. Audisi untuk pementasan Angelva-nya dimulai. Berbagai kandidat dari negara pun datang. Salah satu yang menonjol adalah Lee Yoon-ah, perempuan bisu asal Korea yang diperankan dengan sangat baik oleh Yoo Rim Park. Ini bagus banget aktingnya si Yoo Rim Park di Drive My Car. Sepanjang film, kehadirannya memikat kita dalam keheningan emosional. Namun sial, Koji, selingkungan mendiang istri Yusuke, juga hadir dalam audisi tersebut. Marah? Tentu enggak. Yusuke tuh kayak, kita banget dah. Yusuke justru memberinya peran sebagai Fanya, tokoh utama dalam pementasan tersebut. Dari momen itulah konflik bermunculan perlahan. Nah, di sini profesionalitas Yusuke sebagai sutradara dan sebagai suami yang tersakiti diuji. Percayalah, keputusan-keputusan yang diambilnya tuh gak akan pernah bisa kita tebak kalau kita menonton filmnya. Karena filmnya kalau kita hitung ya filmnya 3 jam dan ya Yusuke tuh misterius, kita nggak bisa tebak. Pemilihan naskah Angelva-nya dalam pementasan teater di film ini bukan hanya sebagai unsur tak penting yang membuat panjang durasi. Justru keputusan ini terasa begitu cerdas, mengingat naskah pementasan ini membahas seorang pria bernama Fanya yang terjebak dalam masalah-masalah hidupnya. Pun begitu, ia tetap harus hidup. Nah, naskah Angelva-nya dan cerita yang diusung Drive My Car menjadi begitu relevan dengan kepintaran Ryusuke Hamaguchi sebagai sutradara dan writing-nya itu sangat bagus banget. Mobil Saab 900 dengan warna merah menyala menjadi tempat Yusuke menghabiskan waktunya. Mobil tersebut adalah tempat aman baginya atau safe zone-nya bagi seorang Yusuke. Misalnya kalau kalian mungkin ada yang di kamar mandi, ada yang di toilet, ada yang di kamar sendiri dan lain-lainnya gitu. Nah, rutinitas Yusuke adalah menyetel sebuah kaset atau tape berisikan suara istrinya yang membaca dialog pementasan teater yang ditulis dan disutradarai oleh Yusuke itu sendiri. Dan hal ini tak berubah meskipun di Hiroshima ia tak lagi mengendarai mobilnya sendiri. Perlahan Yusuke dan Misaki bertukar kisah hidupnya. Lama-kelamaan, mobil ikonik ini menjadi semacam ruang untuk mengaku dan berbagi. Semua tokoh dalam Drive My Car seakan memiliki masalahnya sendiri-sendiri, namun masih berada dalam irisan yang sama, bagaimana masa lalu menjadi hal yang tak pernah tuntas. Dan penyesalan adalah hal satu-satunya yang tertinggal. Jadi di mobil itu tuh bukan sebuah mobil biasa, tapi mobil itu penuh dengan sebuah penyesalan. Jadi mobil itu kayak auranya tuh penyesalan banget. Dan itu disebut kekuatan dari mobil Saab 900 di film Drive My Car. Nah, hanya persoalan menyesal yang selalu datang terlambat. Drive My Car juga menampar kita yang seringkali egois dalam menjalin hubungan. Hal ini digambarkan lewat sikap Yusuke yang selalu diam, melihat hal-hal yang menyakiti hatinya, seperti saat Otto sedang berselingkuh di rumah mereka misalnya. Dan pada akhirnya sikap tersebut menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Narasi-narasi tersirat seperti ini terselip dalam setiap adegan Drive My Car. Kita akan serasa ditampar berkali-kali, dengan masalah-masalah yang terasa dekat apabila kita dengan sabar mengikuti jalan ceritanya 3 jam panjangnya ini. Diimbangi dengan visual tak muluk-muluk namun tetap indah dengan landscape Jepang yang ditampilkan apa adanya. Hidetoshi Shinomiya sebagai sinematografer berhasil menjadikan film ini membumi. Salah satu scene yang menjadi favorit saya adalah ketika Yusuke dan Misaki merokok bersama di mobil untuk pertama kalinya. Tuh kayak tuh keren banget lah kalau kalian nonton tuh. Itu scene ikonik. Tangan mereka berdampingan memegang rokok di atap mobilnya. Durasi yang hampir 3 jam menjadi perjalanan panjang yang tak membosankan. Apresiasi lebih juga patut diberikan kepada Ryusuke Hamaguchi. Ia mengadaptasi sebuah cerita pendek cuma 3-50 halaman menjadi film dengan durasi yang begitu, namun durasi panjang namun indah, misterius juga puitis. Dan balik lagi ke ceritanya, Drive My Car hadir seperti lukisan yang dibuat tanpa tergesa-gesa dan memukau kita lewat proses panjangnya. Dibangun dengan sangat pelan dan misterius. Drive My Car mengikat penontonnya dengan narasi yang selalu membuat kita penasaran
akan dibawa kemana nih film ini, dan akan dibawa kemana Yusuke ini. Jadi kayak film ini sangat misterius untuk plot-plotnya. Sepanjang film juga mobil Saab 900 warna merah itu nggak pernah penuh dengan penumpang. Jadi seakan-akan menyisakan tempat duduk untuk kita. Jadi kayak misalnya si Misaki di depan, Yusuke di belakang. Nah, itu ada ruang, nah itu kita tuh ibaratkan dimasukkan ke dalam itu di bangku manapun itu. Nah, tugas kita hanyalah mendengarkan, dan tentu saja pendengar yang baik akan bersimpati pada cerita yang disampaikan. Life must go on. Itulah inti cerita dari Drive My Car. Sebuah film yang sukses masuk dalam jajaran nominasi Best Picture Oscar 2021 dan memenangkan Best International Feature Film di Oscar tahun 2021. Menceritakan sebuah proses bagaimana seseorang menerima sebuah kehilangan dari orang tersayangnya. Tentang pelajaran pria yang ditinggal orang yang dicintai. Proses merelakan dan memaafkan diceritakan dengan indah sekali di film ini. Tentang sulitnya menghadapi kehilangan, berusaha menghibur diri dan sekuat tenaga memendam perasaan. Itulah rasa empati saya terhadap seorang Yusuke Kafuku. Pada intinya, Drive My Car mungkin tak cocok untuk semua penonton. Tapi jika butuh tontonan yang dihidangkan makanan bergizi, kayak makanannya gizi banget bagi jiwa, yang memberikan tentraman dan goreskan senyuman, serta mendorongmu belajar legowo dalam jalani hidup, film ini jelas untukmu. Dengan judul Drive My Car. Sekian vlog saya kali ini. Mungkin nggak bisa dibilang vlog juga kali ya, ini kayak vlog review film ya. Sekian dan terima kasih.